Ya, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana suasana di posko pengungsian PMI. Sudah ada rekan kami Syahda yang siap mengabarkan dari sana. Syahda, bagaimana malam hari ini kondisi para pengungsian di posko pengungsian PMI? Ya baik, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di posko pengungsian korban kebakaran Depo Pelumpang, tepatnya di posko PMI Jakarta Utara, di mana memang berdasarkan update terbaru kali ini terjadi pengurangan jumlah korban pengungsian, di mana tadi siang terdapat ada 138 jiwa yang berada di sini. Namun update terakhir pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, maksud saya, atau 6 sore ini berkurang menjadi 71 jiwa, di mana terdiri dari 41 jiwa diantaranya dewasa, kemudian juga terdapat 23 jiwa anak-anak dan juga balita, kemudian 7 jiwa yakni lansia. Dan untuk mengetahui perkembangan kondisi terbaru, memang kita langsung saja bertanya dengan salah satu pihak dari PMI. Ya Bapak, dengan Bapak siapa, bisa diperkenalkan? Dengan Pak Syarif Hidayatullah, Wakil Sekretaris PMI Kota Jakarta Utara. Bapak, boleh dijelaskan Pak kondisi terbaru dari pengungsian ini bagaimana Pak? Ya, untuk kondisi terbaru di hari ini kita memang para pengungsi alhamdulillah sudah banyak bantuan dari berbagai pihak. Jadi kebutuhan untuk para pengungsi hari ini sudah tercukupi. Dan juga pada malam hari ini memang tadi kan sempat menyusut 138, di kemarin malam itu ada 272. Nah, malam ini mereka balik lagi ke sini karena siangnya mereka melihat rumahnya, dan mayoritas rata-rata pengungsi yang ada di PMI Kota Jakarta Utara itu rumahnya hancur, terbakar semua. Gitu. Untuk korban yang saat ini berada di pengungsian kan ada 71, dari tadi siang 138. Berarti ini mereka kemana Pak? Apa mereka memang meninjau rumahnya kembali atau kembali untuk tinggal di rumahnya? Karena kan mengingat di sana juga dikabarkan bahwa rumahnya sudah sudah menjadi puing-puing terbakar, maksud saya. Ya, itu tadi siang mereka balik lagi ke sana, mereka melihat langsung rumahnya, kondisi rumahnya, sambil mengecek apakah ada barang-barang yang bisa diselamatkan. Nah, malam ini informasi yang kami terima dari RT setempat, mereka akan balik lagi ke sini. Gitu. Jadi memang malam ini mereka bermalam lagi di sini. Gitu, iya. Jadi mereka kembali ke rumah untuk mengambil sisa-sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Untuk di posko ini sendiri Pak, selain dari kebutuhan yang mungkin seperti makanan, apa saja yang bisa dijelaskan nih persediaannya dari PMI? Di kita untuk persediaan bahan pokok semua sudah tercukupi Mbak. Termasuk makanan instan, cepat saji sudah, termasuk kita juga sudah ada posko kesehatan dari PPNI, dan juga nanti besok ada dari beberapa rumah sakit yang rolling untuk membuka posko layanan kesehatan. Untuk kebutuhan lainnya semuanya sudah tersedia, termasuk tadi bahan pokok, terus makanan bayi, obat-obatan, dan juga vitamin. Untuk layanan kesehatannya Pak, bisa dijelaskan secara spesifik apakah ini mengenai medis semata ataukah hanya dukungan psikososial dan lain sebagainya, bisa dijelaskan? Ya, kalau untuk dukungan kesehatan kita dua ya, tadi psikososial juga sama dukungan medis. Dukungan medis tentunya cuma hanya sebatas pertolongan pertama. Setelah tadi siang pun, tadi sore, ada salah satu pengungsi yang kita rujuk ke Rumah Sakit Koja. Setelah kita melakukan pertolongan pertama, kondisinya agak memburuk, maka kita larikan ke Rumah Sakit Koja. Jadi sifatnya hanya pertolongan pertama. Gitu. Jadi di pengungsian ini hanya untuk pertolongan pertama. Tapi sejauh ini berdasarkan pantauan Bapak, berdasarkan kontrolan Bapak, apakah memang di sini kira-kiranya para korban dari kebakaran ini sehat ya, maksudnya ya? Ya, alhamdulillah semua korban, semua para pengungsi yang ada di PMI Kota Jakarta Utara kondisinya semua sehat. Mayoritas sehat. 90% bisa kami pastikan mereka sehat. Cuma di awal kemarin malam setelah meledak, mereka banyak yang datang ke sini, itu memang banyak beberapa lansia yang sesak napas. Lalu kita lakukan pertolongan pertama, setelah itu mereka mulai membaik. Jadi 90% kita pastikan semua sehat. Untuk daripada para keluarga yang berada di sini, apakah kemudian kita mendapatkan data bahwa ada beberapa anggota dari keluarga yang memang hilang? Untuk yang belum hilang tadi malam ada beberapa anak
yang dia terpisah dengan orang tuanya. Karena kan di Jakarta Utara ini ada beberapa titik pengungsian ya. Contoh di RPTRA Rasela, di Rawabadak Selatan, dan juga di beberapa masjid dan dekat Depo Pelumpang sendiri di Posko Koramil. Nah, kita menemukan seorang anak di RPTRA Rasela, dia kehilangan ibunya. Lalu kita informasikan ke tim kami yang ada di PMI, dan ternyata ibunya ada di sini. Nah, beberapa kejadian seperti itu akhirnya ketemu. Mereka sudah ketemu lagi dengan orang tuanya. Jadi ini pihak dari PMI juga melakukan koordinasi tentunya dengan yang lain. Ya, kita terus koordinasi dengan beberapa titik-titik posko-posko yang lain. Terus. Dan juga kita koordinasi ke beberapa titik terkait kebutuhan apa saja yang mereka butuhkan, kita juga akan drop juga ke sana. Gitu. Bahkan kabarnya kan memang kalau kita lihat bahwa yang memang rentan dengan kondisi fisiknya itu biasanya anak-anak dan juga lansia. Ini kemudian antisipasi dari pihak PMI sendiri bagaimana Pak? Kalau untuk yang lansia kita sudah sediakan selimut, ya selimut kita sudah sediakan dari kemarin. Terus yang anak-anak juga sama, Pampers juga sudah kita sediakan, terus vitamin juga kita sediakan, dan alhamdulillah baru hanya 1 orang tadi yang kita rujuk ke rumah sakit, yang lainnya semuanya alhamdulillah sehat semua selama ada di PMI Kota Jakarta Utara. Terima kasih banyak Bapak ya atas informasinya sejauh ini ya. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Salam untuk rekan-rekan yang lain. Tetap semangat terus untuk menjaga dan selalu mengontrol para korban yang berada di sini. Makasih banyak Bapak. Ya, begitu pemirsa, tadi kita mendapatkan keterangan dari pihak PMI atau sekjen dari PMI, di mana memang kondisi terkini dari pengungsian memang harus terpantau, terkontrol, terus terupdate terus setiap jam, setiap detik, di mana tadi berdasarkan keterangan memang terdapat pengurangan dari korban yang mengungsi dari 138 jiwa menjadi 71, tapi tidak semata-mata bahwa ini akan berkurang, mengingat bahwa korban ini kembali ke pengungsiannya untuk kemudian mengecek apakah masih ada sejumlah barang yang memang masih bisa dibawa ke dalam pengungsian, dan nantinya jumlah ini rencananya akan meningkat tentunya untuk nanti malam. Dan kalau Anda bisa lihat bahwa ini di sebelah kiri saya ini ada data-data terbaru yang disediakan oleh pihak PMI, di mana pihak PMI juga terus memantau, mengkontrol, melakukan pendataan secara terus-menerus untuk mengupdate serta kebutuhan dan juga data dari para korban. Dan dapat kami informasikan bahwa sejauh ini ada 71 jiwa yang berada di pengungsian markas PMI Jakarta Utara, di mana untuk orang dewasa terdapat 41 jiwa, sementara untuk anak dan juga balita di posko ini ada 23 jiwa. Dan untuk lansia sendiri ini ada sekitar 7 jiwa pemirsa. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga bahwa ada sebanyak 22 jiwa yang memang dimohon untuk dicari, di mana ini terdiri dari 12 orang laki-laki dan juga 10 orang perempuan. Dan untuk kebutuhan sendiri dari para pengungsi ini juga memang sangat diperlukan, mengingat bahwa di sini masih banyak anak-anak seperti juga popok bayi ini masuk ke dalam daftar riwayat yang memang diperlukan di sini. Kemudian juga makanan balita, adapun juga selimut, kemudian juga obat-obatan. Tidak lupa juga untuk para lansia ini seperti Pampers, kemudian juga susu juga disediakan, susu UHT dan lain sebagainya. Tidak lupa juga air mineral, dan tadi juga dijelaskan bahwa kebutuhan suplai logistik seperti alas tidur, kemudian selimut juga turut diberikan. Adapun juga kebutuhan bagi para korban seperti pakaian dalam dan juga peralatan mandi. Dan memang kalau kita tinjau bahwa berdasarkan pantauan kami saat ini, kebutuhan logistik memang sudah ramai berdatangan ke sini. Dan tentunya kalau untuk kebutuhan makanan sendiri dari pihak PMI juga memastikan bahwa suplai makanan tentunya bisa tercukupi untuk para korban, untuk makan 3 kali sehari bagi para korban. Dan bisa kita lihat di sana sudah ada seperti mie instan, kemudian juga ada beras, tadi juga saya melihat ada kopi dan juga susu, kemudian juga
juga makanan-makanan primer yang memang dikhususkan bagi para korban, pemirsa. Dan dapat kami informasikan bahwa di pengungsian ini memang disediakan 3 tenda. Di pengungsian ini disediakan 3 tenda, di mana memang ini dikhususkan untuk tempat istirahat bagi para korban, pemirsa. Memang tenda-tenda ini juga disediakan mengingat kondisi dari para korban yang sebelumnya kehilangan rumah mereka, di mana memang rumah mereka sempat terbakar dan juga terkubur oleh puing-puing. Nah, kita doakan dan juga turut berduka bagi para korban di sini. Kembali ke studio, Caca.